Pernahkah kamu merasa diremehkan oleh orang-orang di sekitarmu? Mungkin mereka mengatakan bahwa impianmu terlalu besar, bahwa kamu tidak cukup pintar, atau bahwa usaha yang kamu lakukan tidak akan membawa hasil apa-apa. Rasa diremehkan adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah alami dalam hidupnya. Dan bagi sebagian orang, hal ini bisa menjadi beban mental yang menghancurkan. Namun, bagi sebagian lainnya, diremehkan justru menjadi pemicu untuk membuktikan diri dan mencapai kesuksesan luar biasa. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak orang sukses justru pernah diremehkan, sebelum akhirnya membuktikan bahwa semua anggapan itu salah. Albert Einstein, misalnya, dianggap sebagai anak yang lamban dalam belajar dan bahkan pernah dikeluarkan dari sekolah. Jack Ma, pendiri Alibaba, mengalami penolakan kerja berkali-kali, bahkan di restoran cepat saji seperti KFC. Michael Jordan, salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa, pernah tidak diterima di tim sekolahnya karena dianggap kurang berbakat. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa diremehkan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dalam banyak kasus, hinaan dan cemoohan bisa menjadi katalis yang mendorong seseorang untuk bekerja lebih keras dan mencapai sesuatu yang luar biasa. Tapi bagaimana sebenarnya proses ini terjadi? Mengapa ada orang yang justru berkembang setelah diremehkan, sementara yang lain malah menyerah? Dalam dunia psikologi, fenomena ini disebut sebagai the underdog effect, yaitu kecenderungan seseorang yang berada dalam posisi lemah untuk bekerja lebih keras agar bisa membuktikan bahwa mereka mampu. Selain itu, ada juga teori disonansi kognitif, di mana otak kita menolak, menerima label negatif, dan berusaha mengubah keadaan agar sesuai dengan keinginan kita. Dengan kata lain, ketika seseorang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu, ada dorongan kuat dari dalam diri untuk membuktikan bahwa mereka salah. Namun, tentu saja tidak semua orang bisa mengubah hinaan menjadi motivasi. Beberapa orang justru terjebak dalam perasaan rendah diri dan akhirnya berhenti mencoba. Perbedaan ini bergantung pada bagaimana seseorang memproses rasa diremehkan dan bagaimana mereka menggunakannya sebagai bahan bakar untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang mengapa diremehkan bisa menjadi pemicu kesuksesan, bagaimana psikologi di balik efek ini bekerja, tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang diremehkan, serta cara mengubah rasa diremehkan menjadi kekuatan yang bisa mendorongmu mencapai impian. Apakah kamu pernah mengalami situasi di mana seseorang meremehkanmu? Jika ya, video ini akan memberimu perspektif baru tentang bagaimana cara menjadikan hinaan sebagai senjata untuk membuktikan bahwa mereka salah. Saat seseorang meremehkan kita, biasanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Kita bisa merasa terpuruk dan kehilangan motivasi, atau justru merasa tertantang dan terdorong untuk membuktikan bahwa mereka salah. Mengapa ada perbedaan reaksi seperti ini? Jawabannya ada dalam cara otak kita memproses hinaan dan bagaimana kita menggunakan emosi yang muncul akibat diremehkan. Dalam psikologi, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa sebagian orang justru berkembang setelah diremehkan. Beberapa di antaranya adalah the underdog effect, disonansi kognitif, dan motivasi balas dendam positif. The underdog effect adalah fenomena di mana seseorang yang berada dalam posisi dirugikan atau diremehkan justru bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan mereka yang sejak awal sudah dianggap unggul. Fenomena ini sering terlihat dalam dunia olahraga, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling terkenal adalah kisah Michael Jordan yang pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya karena dianggap kurang berbakat. Namun, alih-alih menyerah, Jordan justru menggunakan kegagalan itu sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras. Hasilnya, dia menjadi salah satu pemain basket terbaik sepanjang sejarah.
Hal serupa terjadi dalam dunia bisnis. Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah ditolak oleh lebih dari 30 perusahaan, termasuk KFC, sebelum akhirnya membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Fakta bahwa ia sering ditolak justru membuatnya semakin gigih dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar orang yang gagal dalam wawancara kerja. The underdog effect bekerja karena manusia cenderung memiliki respon kompensasi psikologis. Ketika kita merasa diragukan, ada bagian dari diri kita yang ingin membuktikan bahwa kita lebih baik dari yang mereka pikirkan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan motivasi dan membuat kita bekerja lebih keras. Namun, efek ini tidak terjadi secara otomatis. Butuh mentalitas yang kuat untuk bisa mengubah hinaan menjadi energi positif, dan disinilah faktor psikologi lainnya berperan. Disonansi kognitif adalah teori yang dikembangkan oleh psikolog Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia merasa tidak nyaman ketika ada ketidaksesuaian antara keyakinan diri dan informasi yang diterima dari luar. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa dirinya pintar tetapi terus-menerus diremehkan oleh orang lain sebagai orang bodoh akan mengalami ketidaknyamanan psikologis. Untuk mengatasi ketidaknyamanan ini, ada dua pilihan: menyesuaikan diri dengan anggapan orang lain, menyerah dan percaya bahwa dirinya memang bodoh, atau membuktikan bahwa anggapan itu salah, bekerja lebih keras untuk sukses. Bagi sebagian orang, disonansi kognitif ini bisa menjadi pendorong kuat untuk membuktikan diri. Mereka merasa terdorong untuk bekerja lebih keras agar realitas yang mereka alami sesuai dengan keyakinan diri mereka. Ini adalah salah satu alasan mengapa beberapa orang justru berkembang ketika diremehkan. Namun bagi mereka yang memiliki kepercayaan diri rendah, efek ini bisa bekerja sebaliknya. Mereka mungkin mulai mempercayai anggapan negatif orang lain dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk membangun mentalitas yang kuat agar bisa menggunakan disonansi kognitif secara positif. Motivasi balas dendam positif. Menggunakan hinaan sebagai bahan bakar kesuksesan. Salah satu motivasi paling kuat yang sering muncul dari diremehkan adalah motivasi balas dendam positif. Ini adalah dorongan psikologis di mana seseorang ingin membuktikan kepada orang yang meremehkannya bahwa mereka salah. Motivasi ini sering ditemukan dalam kisah sukses orang-orang yang mengalami kegagalan atau diremehkan di awal karier mereka. Sebagai contoh, Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya sebagai pembawa berita karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Namun, ia menggunakan pengalaman itu untuk membangun karirnya sendiri dan menjadi salah satu ikon media paling berpengaruh di dunia. Contoh lain adalah Walt Disney, yang pernah dikeluarkan dari sebuah perusahaan surat kabar karena dianggap tidak cukup kreatif. Jika Disney percaya pada anggapan itu, dunia mungkin tidak akan pernah mengenal Mickey Mouse dan Disneyland. Balas dendam positif ini bekerja karena manusia memiliki dorongan kompetitif alami. Ketika seseorang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu, naluri kita ingin membuktikan sebaliknya. Namun, perbedaannya dengan balas dendam biasa adalah bahwa dalam balas dendam positif, seseorang menggunakan hinaan sebagai motivasi untuk berkembang, bukan sekadar membalas dendam secara destruktif. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan bahwa hinaan dan rasa diremehkan bisa menjadi motivasi, bukan malah menghancurkan mental kita? Berikut beberapa strategi psikologis yang bisa digunakan. Pertama, alihkan perasaan marah ke aksi nyata. Jangan hanya marah ketika diremehkan. Gunakan rasa kesal itu sebagai energi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kedua, tentukan tujuan jangka panjang. Orang yang diremehkan seringkali sukses karena mereka memiliki tujuan besar yang ingin mereka capai. Tetapkan visi yang jelas untuk dirimu sendiri. Ketiga, bangun mindset "saya akan buktikan". Ingat bahwa sukses adalah pembalasan terbaik. Fokuslah pada pencapaianmu, bukan pada hinaan orang lain. Keempat, cari lingkungan yang mendukung.
Dikelilingi oleh orang-orang yang percaya padamu akan memperkuat mentalitas positif. Kesimpulannya, rasa diremehkan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru, jika kita bisa mengolahnya dengan baik, hinaan bisa menjadi bahan bakar yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan. Diremehkan memang bisa menjadi bahan bakar untuk mencapai kesuksesan, tetapi tidak semua orang bisa dengan mudah mengubah hinaan menjadi motivasi. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seseorang yang diremehkan, mulai dari tekanan psikologis, rasa tidak percaya diri, hingga hambatan sosial yang bisa membuat mereka menyerah di tengah jalan. Menghadapi hinaan dan meremehkan orang lain mungkin terdengar seperti hal yang sederhana, tetapi dampaknya terhadap mental seseorang bisa sangat besar. Jika tidak dikelola dengan baik, diremehkan justru bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang dan membuatnya benar-benar percaya bahwa ia tidak mampu mencapai sesuatu. Dalam bagian ini kita akan membahas tantangan utama yang dihadapi oleh orang-orang yang diremehkan dan bagaimana mereka bisa mengatasinya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang yang diremehkan adalah tekanan psikologis. Ketika seseorang terus-menerus mendengar bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak akan berhasil, hal itu bisa merusak mental mereka. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai self-fulfilling prophecy, di mana seseorang akhirnya mempercayai label yang diberikan kepadanya dan bertindak sesuai dengan anggapan tersebut. Jika seseorang selalu dikatakan bodoh, mereka mungkin akhirnya akan berhenti mencoba untuk belajar. Jika seseorang dianggap tidak berbakat, mereka mungkin akan menyerah sebelum benar-benar mengasah kemampuan mereka. Contoh paling nyata dari efek ini bisa dilihat dalam dunia pendidikan. Banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung, di mana mereka terus-menerus diberitahu bahwa mereka tidak akan berhasil. Akibatnya, mereka kehilangan kepercayaan diri dan bahkan tidak berusaha untuk berkembang. Bagaimana cara mengatasinya? Sadari bahwa kata-kata orang lain bukanlah kebenaran absolut. Tidak ada yang lebih mengenal potensimu selain dirimu sendiri. Tulis ulang narasi dalam pikiranmu. Jika seseorang mengatakan bahwa kamu tidak bisa, ubah pikiran itu menjadi, "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa." Latih afirmasi positif setiap hari untuk memperkuat mental dan kepercayaan diri. Selain pertempuran di dalam pikiran sendiri, tantangan lain yang sering dihadapi oleh orang yang diremehkan adalah lingkungan yang tidak mendukung. Ini bisa berupa keluarga yang pesimis, teman yang tidak percaya pada impianmu, atau bahkan sistem yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka yang dianggap biasa saja. Banyak orang berbakat gagal berkembang bukan karena mereka tidak cukup baik, tetapi karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Misalnya banyak seniman yang berhenti berkarya karena keluarga mereka tidak menganggap seni sebagai pekerjaan yang layak. Banyak atlet muda yang menyerah karena tidak mendapat dukungan finansial untuk berlatih lebih keras. Bahkan dalam dunia bisnis, banyak pengusaha gagal berkembang karena mereka terus-menerus diragukan oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara mengatasinya? Cari lingkungan baru yang lebih mendukung. Jika teman-temanmu tidak percaya pada impianmu, temukan komunitas yang memiliki visi yang sama denganmu. Jangan terlalu fokus pada komentar negatif. Ingat bahwa setiap orang memiliki sudut pandangnya sendiri, dan mereka tidak selalu benar. Gunakan kritik sebagai bahan introspeksi, tetapi jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Ketika seseorang sudah sering diremehkan, mereka cenderung mengembangkan rasa takut akan kegagalan yang berlebihan. Mereka berpikir, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa? Rasa takut gagal ini bisa membuat seseorang tidak berani mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Padahal, dalam banyak kasus, kesuksesan datang dari keberanian untuk mencoba, gagal, dan belajar dari kesalahan. Banyak orang sukses justru mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil.
Thomas Edison pernah gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. J.K. Rowling pernah ditolak oleh banyak penerbit sebelum akhirnya Harry Potter menjadi fenomena dunia. Bagaimana cara mengatasinya? Buat cara pandang tentang kegagalan. Anggap kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari segalanya. Fokus pada progres, bukan hasil akhir. Jangan terlalu terbebani dengan kesuksesan instan. Nikmati perjalanan dan pelajaran yang kamu dapatkan, mulai dari langkah kecil. Jika takut mengambil langkah besar, mulailah dengan sesuatu yang lebih mudah dicapai untuk membangun kepercayaan diri. Di era media sosial, perbandingan sosial menjadi tantangan yang semakin besar bagi orang-orang yang sering diremehkan. Mereka melihat kesuksesan orang lain dan merasa bahwa mereka tidak cukup baik. Masalahnya, media sosial seringkali hanya menampilkan versi terbaik dari kehidupan seseorang, bukan perjuangan yang mereka lalui. Ini bisa membuat seseorang merasa tertinggal dan semakin meragukan kemampuan dirinya. Bagaimana cara mengatasinya? Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perkembanganmu sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Ingat bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cara yang sama untuk setiap orang. Gunakan perbandingan sebagai inspirasi, bukan sebagai tekanan. Jika seseorang berhasil, jadikan itu sebagai motivasi bahwa kamu juga bisa mencapai hal yang besar. Diremehkan memang bisa menjadi motivasi untuk sukses, tetapi jalan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan. Tekanan psikologis, lingkungan yang tidak mendukung, rasa takut gagal, dan perbandingan sosial adalah beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh mereka yang diremehkan. Namun dengan mindset yang tepat, seseorang bisa mengubah hinaan menjadi bahan bakar kesuksesan. Mereka yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah diremehkan, tetapi mereka yang mampu menggunakan hinaan sebagai alat untuk berkembang. Ketika seseorang terus-menerus diremehkan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka menyerah dan membiarkan hinaan orang lain menjadi kenyataan, atau mereka melawan dan membuktikan bahwa dunia salah. Bagian ini membahas momen klimaks, titik balik di mana seseorang yang diremehkan akhirnya menemukan kekuatan untuk membalikkan keadaan. Seringkali, titik balik ini terjadi karena kombinasi antara kesadaran diri, kesempatan emas, dan dorongan kuat untuk membuktikan sesuatu. Ini adalah momen di mana mereka yang diremehkan tidak lagi membiarkan orang lain mendikte jalan hidup mereka. Sebelum seseorang benar-benar bisa membalikkan keadaan, ada satu hal penting yang harus terjadi terlebih dahulu: kesadaran diri. Mereka harus menyadari bahwa mereka tidak boleh terus-menerus dikendalikan oleh pendapat orang lain. Biasanya, kesadaran ini datang setelah serangkaian kegagalan atau titik terendah dalam hidup. Bisa jadi mereka telah mengalami penghinaan yang begitu besar, sehingga mereka merasa cukup sudah. Bisa juga karena mereka melihat seseorang dalam situasi yang sama berhasil bangkit, dan itu memberi mereka inspirasi. Contohnya, dalam dunia olahraga, banyak atlet yang diremehkan akhirnya menemukan titik balik setelah mengalami kegagalan besar. Michael Jordan, misalnya, pernah ditolak dari tim basket sekolahnya. Namun, alih-alih menyerah, ia berlatih lebih keras dan akhirnya menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Bagaimana cara memanfaatkan kesadaran diri? Berhenti mencari validasi dari orang lain. Kamu tidak butuh izin dari siapapun untuk sukses. Kenali kelebihanmu dan fokus untuk mengembangkannya. Jangan hanya terpaku pada kekurangan yang dikatakan orang lain. Gunakan kemarahan dan rasa sakit sebagai bahan bakar. Daripada menyerah, gunakan itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Tidak ada perjalanan menuju kesuksesan tanpa kesempatan emas. Ini adalah momen di mana seseorang yang diremehkan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri. Namun, kesempatan ini seringkali tidak datang dengan mudah. Banyak orang sukses harus menciptakan kesempatan mereka sendiri, atau siap untuk menangkapnya saat kesempatan itu tiba.
Ambil contoh Oprah Winfrey. Ia pernah diremehkan dan bahkan dipecat dari pekerjaannya sebagai penyiar berita karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Namun, alih-alih menyerah, ia mengambil kesempatan untuk membuktikan dirinya dengan membangun acara sendiri, yang akhirnya menjadikannya salah satu tokoh media paling berpengaruh di dunia. Bagaimana cara menangkap kesempatan emas? Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Kadang kesempatan terbaik datang dari hal yang tidak terduga. Siapkan dirimu dengan baik. Kesempatan hanya berguna jika kamu sudah siap mengambilnya. Jangan ragu untuk mengambil risiko. Kesuksesan seringkali datang kepada mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Ini adalah momen klimaks sejati, saat seseorang yang diremehkan akhirnya membuktikan bahwa semua hinaan itu salah. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memenangkan kompetisi, menciptakan inovasi baru, atau bahkan sekadar menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Misalnya, banyak pengusaha sukses yang dulu diremehkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah gagal dalam berbagai ujian dan ditolak oleh puluhan perusahaan sebelum akhirnya membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Tantangan terbesar di tahap ini adalah menahan godaan untuk membalas dendam secara negatif. Banyak orang yang berhasil membuktikan diri mereka justru jatuh ke dalam siklus kebencian dan akhirnya kehilangan fokus. Bagaimana cara menghadapi perlawanan terakhir? Jangan fokus pada balas dendam, tetapi fokus pada kesuksesanmu sendiri. Gunakan keberhasilan sebagai cara terbaik untuk membungkam kritik. Tetap rendah hati dan ingat perjalanan yang telah kamu lalui. Setelah perjuangan panjang, seseorang yang dulunya diremehkan akhirnya mendapatkan pengakuan dari dunia. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai berubah sikap. Mereka yang mengatakan, "Kamu tidak bisa," kini mulai berkata, "Aku selalu percaya padamu." Ini adalah momen yang paling memuaskan, tetapi juga yang paling berbahaya. Banyak orang yang telah mencapai puncak akhirnya jatuh karena terlalu terlena dengan pujian. Bagaimana cara menjaga kesuksesan? Ingat bahwa perjalanan tidak berakhir di sini. Masih ada banyak hal yang bisa kamu capai. Gunakan posisimu untuk membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Jangan pernah berhenti berkembang. Kesuksesan sejati adalah tentang terus bertumbuh, bukan hanya tentang membuktikan sesuatu. Momen klimaks dalam kehidupan seseorang yang diremehkan seringkali datang dalam bentuk kesadaran diri, kesempatan emas, dan perlawanan terakhir yang menentukan segalanya. Ini adalah titik balik di mana seseorang yang dulu diragukan akhirnya mendapatkan pengakuan yang pantas. Namun perjalanan tidak berakhir di sini. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga tentang terus berkembang dan menggunakan pengalaman itu untuk membantu orang lain. Di bagian terakhir kita akan membahas resolusi akhir dari perjalanan ini. Bagaimana seseorang yang dulunya diremehkan bisa menjaga kesuksesan mereka dan terus berkembang tanpa terjebak dalam siklus balas dendam. Seseorang yang telah diremehkan lalu membalikan keadaan dan membuktikan bahwa mereka bisa sukses biasanya menghadapi pertanyaan baru. Bagaimana mempertahankan kesuksesan itu? Tidak sedikit orang yang setelah mencapai puncak, akhirnya jatuh karena terlena dengan pujian atau malah terjebak dalam siklus balas dendam. Bagian ini akan membahas bagaimana seseorang bisa menjaga kesuksesan, tetap berkembang, dan menginspirasi orang lain yang mengalami hal yang sama. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang setelah sukses adalah terlalu menikmati pujian. Mereka yang dulu diremehkan akhirnya mendapatkan pengakuan, tetapi jika tidak hati-hati, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua. Banyak kisah di mana orang-orang yang dulunya diremehkan akhirnya kehilangan arah setelah sukses. Mereka berhenti berkembang, menjadi terlalu percaya diri,
atau bahkan mulai meremehkan orang lain. Bagaimana cara tetap kritis? Terus belajar. Jangan pernah merasa sudah cukup pintar atau cukup sukses. Ingat dari mana kamu berasal. Jangan sampai kesuksesan membuatmu lupa bagaimana rasanya diremehkan. Tetap rendah hati. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang membuktikan diri, tetapi juga tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Setelah sukses, ada godaan besar untuk membalas dendam kepada mereka yang dulu meremehkanmu. Namun, ini bisa menjadi perangkap berbahaya. Banyak orang yang akhirnya kehilangan fokus karena lebih sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain daripada menikmati kesuksesan mereka sendiri. Ada yang membuang-buang waktu untuk membalas hinaan. Ada juga yang justru berubah menjadi pribadi yang sombong dan meremehkan orang lain. Lihatlah tokoh-tokoh sukses seperti Nelson Mandela. Setelah keluar dari penjara dan menjadi Presiden Afrika Selatan, ia bisa saja membalas dendam kepada mereka yang telah menindasnya. Namun, alih-alih melakukannya, ia memilih jalur perdamaian dan justru menjadi ikon inspiratif di seluruh dunia. Bagaimana cara menghindari siklus balas dendam? Alihkan fokusmu ke hal yang lebih besar. Kesuksesanmu akan lebih berarti jika digunakan untuk sesuatu yang positif. Maafkan, tapi jangan lupakan pelajarannya. Memaafkan tidak berarti membiarkan diri diremehkan lagi, tetapi berarti kamu tidak membiarkan masa lalu mengontrol hidupmu. Buktikan melalui tindakan, bukan melalui kata-kata. Biarkan kesuksesanmu berbicara sendiri. Orang-orang yang dulu diremehkan dan akhirnya sukses seringkali memiliki pengalaman berharga yang bisa menginspirasi orang lain. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi mentor, penulis, pembicara motivasi, atau sekadar seseorang yang selalu siap membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Misalnya J.K. Rowling, yang dulunya miskin dan hidup dari tunjangan pemerintah, sekarang sering berbicara tentang pentingnya ketekunan dan bagaimana kegagalan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Bagaimana cara menggunakan kesuksesan untuk membantu orang lain? Bagikan pengalamanmu. Kamu bisa menulis buku, membuat video, atau sekadar berbagi cerita kepada orang-orang di sekitarmu. Jadilah mentor. Jika kamu melihat seseorang mengalami hal yang sama seperti yang pernah kamu alami, bantu mereka bangkit. Gunakan posisimu untuk menciptakan peluang bagi orang lain. Jika kamu memiliki bisnis, pekerjakan orang-orang yang dulu diremehkan seperti dirimu. Banyak orang berpikir bahwa setelah mencapai kesuksesan, mereka bisa berhenti berusaha. Namun kesuksesan sejati bukan tentang mencapai satu tujuan lalu berhenti, tetapi tentang terus berkembang. Orang-orang yang benar-benar sukses adalah mereka yang selalu mencari tantangan baru. Mereka tidak pernah puas hanya dengan satu pencapaian. Misalnya Elon Musk bisa saja berhenti setelah sukses dengan PayPal. Namun, ia justru terus menantang dirinya sendiri dengan mendirikan Tesla, SpaceX, dan berbagai perusahaan lainnya. Bagaimana cara terus berkembang? Tetapkan tujuan baru. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah dicapai, tetapi teruslah mencari hal baru untuk dikerjakan. Keluar dari zona nyaman. Cobalah hal-hal yang menantang meskipun terasa sulit. Jangan takut gagal lagi. Ingat bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Pada akhirnya, semua orang akan bertanya-tanya, apa yang akan aku tinggalkan untuk dunia ini? Orang-orang yang dulunya diremehkan dan akhirnya sukses, seringkali memiliki cerita inspiratif yang bisa terus hidup meskipun mereka sudah tiada. Mereka yang menggunakan kesuksesan mereka untuk membantu orang lain akan dikenang lebih lama daripada mereka yang hanya berfokus pada diri sendiri. Misalnya, Steve Jobs tidak hanya dikenang karena produknya, tetapi juga karena visinya yang mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Bagaimana cara meninggalkan warisan? Jangan hanya mencari kesuksesan untuk diri sendiri, tetapi pikirkan dampaknya bagi orang lain. Ciptakan sesuatu yang bisa terus bermanfaat bahkan setelah kamu tiada. Jadilah inspirasi bagi generasi berikutnya. Dari seseorang yang diremehkan hingga akhirnya sukses,
Perjalanan ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga tentang pertumbuhan, pembelajaran, dan dampak yang bisa kita buat di dunia ini. Mereka yang berhasil menjaga kesuksesan dan menggunakan pengalaman mereka untuk membantu orang lain tidak hanya akan dikenang sebagai orang yang pernah diremehkan dan membalikkan keadaan, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi dan meninggalkan jejak yang berarti dalam kehidupan orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, setelah kamu sukses, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?